apa nggak masuk angin apa basah-basahan gitu setiap 5 kali gitu. Ya enggak lah, apalagi kan ruang kantor dingin, udah harus bersih lah. Nah kan juga ketemu dengan Tuhan. Nah saya ngerasain dari situ, saya merasakan ya Ibu ya, kok Islam benar-benar menjaga kebersihan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benar-benar dibersihkan. Ribet amat saya dulu seperti itu Bu. Pendeta Gilbert lumayan karena saya selain di HKBP kan saya ke Tiberias ya, selain ke Tiberias pokoknya ke gereja mana aja. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini saya bersama Bunda Etika sudah kedatangan tamu, seorang ibu yang sudah mu'alaf, dan kita ingin menanyakan banyak hal untuk Ibu Lita, untuk kita bisa berbincang-bincang ya dengan Bunda Etika ya. Silakan Ibu Lita memperkenalkan diri, nama, domisili di mana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Lita, asli domisili dari Poris Tangerang, Ibu. Oh, Poris Tangerang. Iya. Keluarga? Saya lahir dari keluarga non-muslim Nasrani, keturunan suku Batak. Oh, keturunan suku Batak. Jadi Bataknya asli ya, bapak ibunya Batak, asli, bukan campuran ya? Bukan campuran. Oh, berarti ada marganya. Ada marganya. Ibu Lita marga apa? Saya baru butar-butar. Oh, baru butar-butar. Ibu Lita butar-butar ya. Bukan Lita, kalau Lita butar-butar penyanyi. Masih family Ibu. Oh, masih family. Masih. Iya, kalau seluruh nama butar-butar ya, iya. Masih ada tapi memang silsilahnya itu masih ada keturunan dari kakek beradik kakak dari bapak. Gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan diskusi perbincangan kita dengan mu'alaf kita Ibu Lita dengan Bunda Etika. Silakan Bunda Etika kalau ingin ditanyakan mungkin latar belakang. Oh, oke. Jadi yang saya mau pertanyakan itu apa sih yang membuat Ibu Lita berpindah keyakinan? Baik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada keyakinan pindah masuk Islam itu memang tidak, prosesnya lama Ibu. Oh, prosesnya lama. Iya. Sejak kapan? Sebenarnya udah dari tahun 2000. Bukan dari tahun 2000, dari masih kecil sebenarnya, dari kecil seusia anak saya ya. Jadi masih SD itu saya diasuh sama ART-nya dari mama, keluarga saya gitu ya. Itu ada ART. Jadi setiap saat selalu dengan saya, dengan adik saya. Jadi apa aja gitu pasti kebutuhan dipenuhin oleh orang tua. Yang saya selalu perhatikan dari ART itu, dari Mbak ya, dulu kan manggilnya Mbak, atau enggak panggil kakak gitu. Dia rajin sholat tahajud, jadi setengah malam selalu mandi. Mandi dulu. Mandi dulu. Terus kalau nggak salah sekitar umur 10 tahun gitu ya kan, kita kan udah mulai memikir ya,
itu Mbak ngapain sih mandi kok tengah malam, apa nggak kedinginan gitu kan ya. Jadi pas udah kebangun, saya duduk ngelihatin dia, ngapain sih mandi tengah malam gitu. Udah tahu-taunya di sudut, kan kita tidur satu kamar karena kan kita ditemenin sama Mbak. Terus habis itu di sudut kamar tuh dia nanti gelas sajadah, iya sholat. Terus udah gitu nanti dia kayak ngomong gitu, kayak ngomong gitu berdialog sama Tuhannya, iya gitu. Oh gini gitu. Saya pikir itu ngapain sih Mbak, kok ada suaranya gitu. Udah setelah dia selesai sholat gitu ya Bu ya, saya ngomong sama Mbak ngapain sih kok bangun tengah malam pakai mandi segala, apa nggak kedinginan, nggak masuk angin apa Mbak gitu. Terus oh kakak nanyain itu, pantesan kalau Mbak setiap hari lihat kakak kebangun tuh kirain memang mau nemenin Mbak gitu. Enggak, aku mau nanya kenapa sih Mbak harus pakai mandi, apa nggak masuk angin gitu. Oh enggak, gini Kak, dia jawabnya begini, gini Kak, kalau di Mbak di Islam itu kalau ketemu Tuhannya tuh harus wangi, harus bersih gitu. Terus emang harus apa gitu, namanya kan anak kecil ya, emang harus apa gitu. Oh iya dong, harus wangi, kan Tuhan tuh kan suci, jadi kita pun juga harus membersihkan diri. Terus itu ribet amat deh Mbak gitu, emang kayak kakak kalau mau ke gereja nggak pernah mandi gitu. Jadi selain apa Bu Lita ini melihat Mbaknya sholat, iya, mungkin ada kualitas dari seorang Islam apa yang Ibu Lita lihat dari Mbaknya? Ataukah sabar ataukah sangat sabar? Sangat sabar. Begitu penuh kasih sayang. Jadi ngerawat saya, ngemong ya, terutama yang ngemong saya tuh kayak adiknya, padahal kan hanya seorang ART gitu. Jadi kayaknya saya merasa nyaman, malahan saya bukannya pengen deket sama mama, tapi malah yang dicari pulang sekolah tuh namanya Mbak Sinah. Dulu inget banget, kenapa saya masih inget, karena ketulusan hatinya tuh saya rasain gitu. Mbak Sina, bukain dong gitu. Jadi kenapa saya ngerasain itu, Islam tuh penuh kasih sayang ya, kelemah lembutan ya. Iya, itu. Kemudian selain dari Mbak yang merawat, adakah dari keluarga Ibu Lita yang seorang Muslim atau semuanya Kristiani? Semuanya Kristiani, tapi ada dari kakak sepupu apa ya, beliau itu menikah masuk Islam. Jadi istilahnya dia masuk Islam karena menikah, begitu. Ya, karena pernikahan. Iya, karena pernikahan. Tapi murninya semuanya Nasrani. Yang setelah pernikahan ini dia ada sungguh-sungguh nggak kelihatan? Sungguh-sungguh untuk nilainya itu saya melihatnya tidak langsung, karena beliau langsung dibawa suaminya ke kampung Palembang. Jadi benar-benar setelah menikah langsung diboyong ke Palembang. Tapi alhamdulillah setahu saya lihat dari Facebooknya dia masih taat. Cuman kalau sesekali ngobrol, kakak gimana di sana? Kalau aku masih suka lepas hijab gitu. Gampang lah Dek, yang penting kan hati kita dulu gitu. Oh ya, artinya dia masih. Kalau itu dari keluarga ya, dari ini Bapak Ibu ya, kerabat. Kalau dari suami Ibu sendiri atau dari anak-anak ada pertentangan nggak? Ada Bu. Maksudnya saya masuk Islam itu setelah saya udah mau di ujung perceraian dalam rumah tangga. Oh, jadi hampir cerai? Bukan hampir cerai, memang ada masalah dalam rumah tangga saat itu. Tapi nggak tahu ya, kemudian muncul seperti apa ya, petunjuk mimpi. Karena kan waktu itu dalam proses perceraian itu perebutan anak, hak asuh anak ya Ibu ya, hak asuh anak. Jadi gimana ya, dia belum tahu kalau saya ada niatan mau masuk Islam. Tapi setelah saya ketuk palu perceraian, saya mulai terasa ini kayaknya ada yang nggak benar nih dalam cara saya berdoa gitu. Nah, jadi kalau boleh tahu, ketuk palu perceraiannya sudah resmi cerai? Sudah. Itu kapan?
Sudah berapa tahun? Oh, sudah beberapa tahun. Iya, Jadi kalau sekarang ibu masuk Islam bersahadat, berarti tidak ada komplain ya, karena Nggak sudah putus cerai ya. iya sudah putus cerai. Oh, Kalau kan. dari pihak dari mantan suami, tapi kalau dari pihak keluarga besar, orang tua kandung saya, keluarga besar masih sampai sekarang. Oh iya. Gitu, Iya. Bu. Iya. Iya. Silahkan Bu Etika mungkin. Oh iya. Ya, Bu Lita, saya mau tanya, berapa putra ibu sekarang? 3 orang Ibu. 3 orang. Yang Iya. pertama? Yang pertama namanya Enggak, umur berapa? umur nanti September ini genap 21 tahun. Oh, berarti sudah cukup dewasa ya. Betul. Masih kuliah atau sekolah? Putus kuliah. Putus kuliah. Putus kuliah, tapi sekarang sudah bekerja di apa namanya, salah satu R&B ya, apa sih Oh namanya? ya, R&B, food and beverage. Iya. Ya. Kemudian yang nomor 2? Nomor 2 masih SMA kelas 2 di 70 Jakarta. Oh, SMA 70. SMA 70 Jakarta. Yang ini yang bungsu ya. Ini yang paling kecil. Jadi ibu divorce, cerai itu tahun berapa? Masih ingat? Udah lama, 10 tahun yang lalu mungkin? Nggak nyampe ini Nggak umur ini aja umur 9 tahun berapa ya? Berarti Masih kecil, masih kecil banget. Ya, berarti sekitar belum sampai 10 tahun. Belum. Terus penyebab perceraiannya dulu apa? Kira-kira? Kalau saya boleh tahu gitu ya. Karena ini sebenarnya masalah pribadi, tapi secara general apa masalahnya? Di KDRT atau misalnya Ada juga KDRT, ada juga karena pertengkaran, cemburu saya. yang cemburu ibu ke suami maksudnya. Iya betul Bu, namanya perempuan ya, dia kerja ya, ada rasa cemburu, terus habis itu ada KDRT juga. Terus maaf ya Ibu ya, karena latar belakang keluarga saya kan, maaf bukannya ria, Iya. ada punya, maksudnya segala Ya, ini ada gitu, jadi dia ngelihat itu dari latar belakang keluarga gitu. Jadi pernah terlontar memang dari beliau. Itu dia orang Batak juga? Iya, Oh, dia iya, minta bagian saya. Terus saya bilang, apaan, orang saya juga masih nggak pernah ada kepikiran ini, kok kamu malah minta seperti itu, saya bilang. Ya, Minta bagian warisan maksudnya? Iya, maksudnya seperti yang itu. harus didapat Iya, Bu Lita. karena kan dilihat saya cucu paling besar, Oh iya, iya. anak paling besar gitu. Karena kan bapak kalau orang Batak, laki-laki walaupun bapak anak ketiga, tapi dari laki-laki dianggap paling besar. Ya, karena dia laki-laki kan? Laki-laki dan membawa marga. Yang membawa marga. Jadi mungkin dia lihat seperti itu, karena kan sama-sama Batak, dia pasti dia tahu. Tapi selama perceraian ini kan tidak ada masalah dengan hak asuh anak, kan masuk ke ibu semua, ke Bu Lita Oh, semua kalau anak. dari pengadilan semuanya hak asuh ke saya. Dan suami tidak masalah kan? Dulu sempat masalah. Dulu sempat masalah berapa tahun ya. Namanya juga tarik-tarikan anak, apalagi itu orang Batak. Anaknya laki-laki paling besar bawa marga. Iya, Seperti Ibu. Terus kembali masalah keislaman Bu Lita. Baik Ibu. Pertama kan Bu Lita tadi sudah lama tersentuh ya dengan Islam yang sebenarnya ya. Betul. Artinya Islam yang rahmatul lil alamin. Jadi kalau lihat umat Islam ya, dia memang mengamalkan ajaran Islam ya, bukan orang Islam yang tidak mengamalkan. Nah, Ibu mulai berani untuk menyatakan bersyahadat itu kapan? 2009 antara 2010. Kalau di situ kan 2010, cuman saya ingat banget di 2009. Cuman cetaknya kenapa 2010? Ya, itu karena saya kan biasanya mungkin nunggu dulu ya. Iya. Nah, saya ingat 2010 Oktober tanggal 27. 27 Oktober 2009. Iya, betul. Ya kan. Kemudian Ibu langsung syahadat ke masjid, datang ke masjid atau gimana? Proses Bu. Proses. Oh. Jadi saya ketemu dengan Umi itu istri almarhum Gito Rolis. Oh ya ya. Umi Michelle. Michelle. Iya, Michelle. Dia juga sudah muslimah kan? Iya, tapi kan sebelumnya dia kan juga mu'alaf kan. Mu'alaf, iya. Karena dia orang Perancis. Betul. Nah, ceritanya itu perlu cerita Ibu?
Nggak apa-apa, saya kan taunya dari baca artikel di majalah kalau saya kan. Jadi waktu itu saya masih dalam masa pencarian. Beliau masih ada? Masih, alhamdulillah masih komunikasi. Cuman beliau udah balik ke pulang kampungnya, karena kan ibunya udah sakit-sakitan. Jadi waktu itu saya masa pencarian. Islamku seperti apa sih gitu, apa sih Islam itu, kenapa sih kok Islam harus seperti ini seperti itu, kok banyak banget sih aturannya, banyak aturan jelas, banyak aturan sih, tapi kok saya penasaran gitu, masih dalam rasa penasaran dan pencarian gitu ya Bi ya. Waktu itu saya masih kerja di Standard Charter. Oh, Standard, Standard Charter. Itu setiap pagi saya nyampe di tempat kerja, itu kan pasti kan kalau ruang kantor kan Ibu ya di skat gitu ya Bu ya. Ruang kerja di skat. Setiap saya masuk absen, ada teman saya rajin banget baca murotalnya. Jadi dia baca Al-Qur'an gitu, bukan dengar ya. Tapi dia baca sendiri. Terus itu kan ruangan sepi besar, tapi suara dia tuh pelan, tapi saya dengerin suara nyanyian siapa sih, dulu kan masih saya pikir kan nyanyian kan, karena bukan, saya pikir ini siapa sih yang ngaji gitu, bukan, tapi saya pikir nyanyian siapa sih ini gitu, tapi kok enak ya, tapi bahasa apa itu ya gitu. Saya waktu itu saya cari lah si ini gitu, saya lupa sih namanya, cuman saya kenal gitu, oh si ini, saya datengin, lo tiap hari nyanyian apa sih gitu, saya bilang gitu kan, bahasa anak muda lah gitu, lo nyanyian apa sih gitu, terus itu nyanyi, ini gue ngaji liat gitu, ngaji baca Al-Qur'an ya gitu, iya, kok di gue Alkitab tuh nggak pakai dinyanyiin, tahu ya, baca aja nggak usah dilagu-laguin. Kalau lagu itu soal saya tuh suka komen gitu, kalau lagu tuh kayak gue tuh di gereja ada nadanya, ada notnya, bisa dimainin pakai musik gitu. Oh nggak usah kayak gitu ya, kita namanya juga beda-beda gitu. Terus oh ya udah deh, sambil lalu, cuman setiap hari setiap saya berangkat masuk kerja itu saya selalu dengar dia seperti itu. Ntar saya duduk di meja saya dengerin, enak banget ya gitu. Itu belum ada ketertarikan untuk masuk Islam, cuman karena mendengar gitu ya. Setelahnya itu berjalannya waktu, ada temen akrab nih, perempuan keturunan Arab, pakai jilbab gitu ya, belum pakai jilbab waktu itu, namanya siapa ya, aduh, pokoknya salah satu teman lah, teman akrab di tempat kerja. Terus itu setiap hari Jumat itu yang laki-laki kan Jumatan ya Bu ya, nah yang perempuannya pasti nunggu dulu dong untuk untuk sholat zuhurnya gitu ya. Habis itu nah teman yang perempuan ini yang sahabatan saya, kalau setiap makan siang selalu janjian, Lid nanti makannya bareng ya gitu, iya gitu, tapi gue mau sholat dulu ya gitu, antar aja gitu, nggak boleh gitu, antar aja, saya suka gitu, antar aja kan bisa, waktunya masih panjang gitu, lu so tau gitu, kayak gitu tuh namanya juga sama temen gitu. Terus habis itu enggak, gue mau sholat dulu, ya udah deh gue ikut deh nungguin gitu. Dah memang sih terkadang saya suka ngikut, kadang enggak gitu kan, yang ngikut maksudnya ngikut itu nungguin dia di depan. Terus saya perhatiin perhatiin wudhunya. Jadi memang kalau setiap saya kerja kan ada tempat ruang khusus wudhu itu untuk teman orang-orang kerja. Saya perhatiin, aduh ribet amat ya gitu dalam hati gitu, pakai basah-basahan, ntar basahnya rambutnya basah, bajunya basah, semuanya basah gitu. Udah, pertanyaan saya diulang lagi waktu saya masih kecil, waktu itu ke Mbak Sina itu. Habis itu saya bilang, lo tiap hari kalau sholat kayak gini berapa kali? Saya bilang gitu, 5 kali lihat gitu. Terus apa nggak masuk angin apa basah-basahan gitu setiap 5 kali gitu? Ya enggak lah, apalagi kan ruang kantor dingin gitu, saya bilang. Terus ya enggak lah, emang udah harus bersih lah, nah kan juga ketemu dengan Tuhan. Nah saya ngerasain 2 kali pernyataan itu sama, harus bertemu dengan Tuhan dalam keadaan bersih, wangi, suci gitu. Nah sebetulnya dia pakai pengharum. Nah teman saya yang perempuan ini pakai pengharum gitu. Aduh, siapa sih namanya gitu, saya lupa gitu. Pakai wangi-wangian lagi, mau ketemu siapa sih, mau dangdutan ya gitu. Terus itu, Lita, gue tuh mau ketemu Tuhan, gue harus wangi dulu gitu. Terus itu, ya udah cepetan deh gitu. Udah dari situ saya merasakan ya Ibu ya, kok Islam benar-benar menjaga kebersihan dirinya.
apa namanya, dalam artian Ada ritual untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebenarnya dibersihkan sampai dia berkumur juga, sampai dia menyela juga begitu. Kuping juga diginiin gitu kan. Saya kan baru tahu ya sebetulnya ribet amat saya dulu seperti itu, Bu. Jadi memang saya sempat lihat dari teman. Jadi melihat pengaruh lingkungan ya. Iya, karena tempat Terus kerja. sama Ibu Umi Misal gimana tuh ceritanya? Nah setelah itu saya akhirnya semakin tahu Islam tuh bagaimana sih, seperti apa sih. Saya baca googling dulu. Tuhan di agama Islam itu seperti apa. Saya penasaran, pengen bentuk lihat wujudnya gitu, karena kan kalau Gak ada wujudnya. Ya itu kan saya tapi tetap penasaran, pengen lihat seperti apa sih Tuhan dalam agama Islam, mukanya seganteng Yesus nggak gitu. Terus habis itu saya seganteng. Terus habis itu Lihat dulu Yesusnya dari mana. karena kan yang di gereja kan dilukisnya ganteng, putih gitu ya. Terus udah gitu Tuhan dalam agama Islam tuh saya pertama kali googling Tuhan dalam agama Islam, rupa Tuhan dalam agama Islam tuh sampai saya googling gitu, nggak ketemu juga gitu, keluar tapi mukanya apa namanya kayak gambar orang tapi cahaya gitu, tertutup gitu. Jadi terus saya pikir ini terus wajahnya gimana, nggak kelihatan wajahnya gitu dalam hati. Udah akhirnya saya masa pencarian. Terus saya mikir gini, sebenarnya Tuhan itu berwujud nggak sih? Tuh, saya gitu. Terus kalau berwujud kenapa dicari? Saya cari lagi Tuhan dalam agama Buddha, Tuhan dalam agama Hindu. Tuh saya cariin semuanya. Itu udah mulai tuh pengen cari Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan dalam agama Buddha kan wihara ya. Wihara itu tempat ibadahnya kan? Iya, Tuhan dalam agama Buddha patung. Lah patung, saya pikir gitu dalam hati. Udah mulai kesininya saya pikir gini, memang yang bagus Tuhan dalam agama Kristen ganteng gitu. Udah berjalannya waktu terus saya kan ikut ini juga, Bu, kegiatan muda-mudi gereja sebelum waktu masih remajanya, pemain musik, pemain piano, organ, terus ikut kegiatan-kegiatan remaja gitu kan ya. Jadi mau nggak mau film dokumenternya Yesus di Salib itu saya pasti ikut tonton. Saat menonton film tersebut, film Yesus di Salib, film Yesus di Salib saya nonton setiap Jumat Agung tuh, Paskah, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, saya ikut nonton setiap Natal pasti diputar. Itu saya tapi dalam hati udah mulai ngomong gini, kalau Tuhan disalib kok disiksa gitu, kan Tuhan besar, kan Tuhan punya kuasa. Kalau punya kuasa kenapa dia nggak lawan tuh semua yang menyiksa dia? Itu saya pro dan kontra dalam hati batin gitu. Terus ini ada yang salah ini. Terus habis itu waktu Yesus dilahirkan tuh yang Natal, setiap Natal, kasihan amat ya Tuhan ya, lahirnya kok di kandang domba gitu. Saya dalam hati tuh begitu, Tuhan kok ya besar, katanya agung, kan selalu di gereja kan Tuhan yang agung, selalu di kidung jemaat kan begitu. Tuhan agung, tapi kenapa lahirnya kok sedih amat di kandang gitu. Itu dalam hati. Nah berjalannya waktu kayaknya ada yang salah, saya doa ya Tuhan saya itu sebenarnya siapa ya gitu. Di situ saya masih bertanya lagi tuh, Bu, cari tahu ke pendeta. Saya tanya, maaf saya boleh nyebut nama salah satu pendeta tidak? Boleh ya? Nggak apa-apa, nggak masalah, kan nggak ada yang tahu juga orangnya. Pendeta Gilbert Kumoini. Iya, kalau itu saya ngerti. Karena saya selain di HKBP kan kadang monoton. Saya ke Tiberias, selain ke Tiberias, pokoknya ke gereja mana aja yang bisa membangkitkan. Tiberias kalau itu di mana? Tanah Abang, Bu. Oh iya, berarti yang di ini Mall Ambassador. Iya betul. Oh iya. Nah, terus udah gitu pendeta Niko juga ada gitu. Niko kan di Surabaya, pendeta Niko. Waktu itu pernah datang untuk apa namanya ya? Untuk memberikan Insinyur Niko Nyotoraharjo. Iya betul. Di Jakarta, Bu. Sekarang di Jakarta. Pokoknya dari dulu Jakarta. Di Jakarta ya kayaknya. Yang Surabaya siapa ya? Abraham Alex Tanusa. Teguh. Kan saya dari Betani.
Betani juga saya pernah, Tiberias pernah, Betani pernah itu. Jadi dalam hati, bukan dalam hati. Jadi saya merasakan udah mulai down tuh iman saya tuh. Terus saya mau ke gereja ini. Tapi saya harus tanya dulu. Kalau tanya ke gereja HKBP takutnya ketahuan sama orang tua. Pasti ini kan anaknya si ini nih. Kalau orang Batak kan begitu. Dan ini kan kuat mereka ikatannya HKBP pemain itu musik kuat. ini ada salah satu ini yang nanya yang menyimpang pasti gitu. Saya nggak mau nanya ke pendeta lain. Salah satunya ke pendeta Gilbert. Waktu lagi nyanyi tepuk tangan gitu, saya kan lagi semangat tuh ya, lompat-lompat segala macam. Habis itu saya langsung berhenti. Kok begini ya rasanya ya? Kayak ada yang rasa kosong gitu. Pak, iya benar, memuji Tuhan seperti ini harus teriak-teriak, hiruk pikuk, lompat-lompat gitu. Saya diem, aduh gitu. Udah saya duduk gitu, ngelihatin kiri kanan, udah lompat-lompat dah. Ketika selesai tuh kan khotbah, habis itu ada konseling. Di saat konseling itu saya nanya gitu, saya mau tanya, Tuhan kita dalam Kristen sebenarnya siapa sesungguhnya? Yesus, Tuhan Allah, apa Tuhan Bapa? Karena kan Trinitas, itu yang saya tanya. Bapa, Roh Kudus, gitu segala macam. Karena banyak banget Pak Pendeta, saya tuh harus percaya ke siapa? Ke Roh Kudusnya, ke Bapaknya, ke Tuhan Allahnya tuh yang paling utama. Saya mau ketemu, saya harus mau berdoa ke siapa ini? Ke Yesusnya, Yesus Tuhan Yesus, Allah Tuhan Allah, Bapak Allah Bapak. Sebenarnya bagaimana Pak Pendeta? Saya nanya seperti itu ke Gilbert. Pak Gilbert langsung gini, tek, berdiri ngelihat saya dari atas sampai ke bawah, atas sampai ke bawah. Maaf, mbaknya lahir dalam agama Kristen kan gitu, sudah dibaptis dari kecil, sudah Pak Pendeta gitu. Langsung dipanggil itu semua singer sama apanya tuh. Saya disuruh baptis selam segala macam. Katanya saya udah kena kerasukan roh-roh jahat, pakai bahasa roh segala macam gitu. Aduh, tambah pusing saya. Lama-lama kuraba-raba. Nggak ngerti. Bahasa roh tuh lama-lama kuraba-raba. Pokoknya saya nggak paham. Akhirnya saya bilang begini, aduh stop, saya nggak paham bahasa itu. Saya bilang gitu. Saya tuh nggak kenapa-napa Pak Pendeta, saya bilang gitu. Udah keluar dari roh jahat. Saya digini-giniin Bu, gitu. Keluarlah dari roh jahat. Ada ke roh hitam segala macam. Saya dorong. Sebab itu saya nggak bisa jatuh karena saya nggak sakit. Saya bilang itu udah digituin. Saya ditadangin dari belakang. Akhirnya saya tuh nggak sakit, saya tuh nggak ngerasa apa-apa. Ini saya sebenarnya mau diapain gitu kan? Ibu dalam keadaan kegelapan gitu. Kegelapan, saya mau nanya. Jadi tuh saya spontanitas kritik saya tuh keluar, kritis saya keluar gitu. Saya nggak kenapa-napa, udah stop gitu. Pertanyaan kritis ya. Akhirnya stop, saya nggak kenapa-napa. Jatuh, saya bilang gitu. Saya jatuh. Terus saya duduk. Oh, dia sudah keluar, oh dia. Apanya yang keluar? Oh, saya nggak kenapa-napa kok, saya gitu. Jadi kan Batak saya keluar. Salah, jangan nanya tempat sini. Langsung saya keluar dari gereja itu, Bu. Nah, dari situ nggak tahu Gilbert itu mungkin kenal sama saya atau bagaimana, dibilang semoga roh kejahatan tidak menyertaimu dimanapun berada, pokoknya begitulah. Nah udah, aduh salah nih tempatnya, kenapa harus ke sini. Nah saya nggak mau, setelah kejadian itu Bu, saya nggak mau ke gereja. Mama sampai bingung gitu. Saya bilang gini, Lid, ayo ke gereja gitu. Iya mah, nanti gampang. Ayo ke gereja, iya nanti yang sore aja yang bahasa Indonesia gitu. Terus oh ya udah bahasa Indonesia. Tahu nggak Bu, saya ke gereja, bukannya ke gereja, kemana ngalor ngidul, mau kemana aja. Saya duduk, nyampe lah di Masjid Bintaro itu. Nah di situ memang saya ke gereja GKI itu, cuma saya nggak masuk untuk ibadah, saya duduk. Sebab itu banyak dong jamaah masjid MRBJ itu keluar masuk karena kan menjelang asar dan maghrib udah dekat. Asar, maghrib, isya itu saya duduk di situ. Nggak tahu kenapa saya pengen ke masjid itu, pengen cari tahu. Itu kayaknya kok damai ya, saya bilang gitu. Maksudnya bukan damai kayak gimana, penasaran gitu, pengen tahu gitu. Itu kan saya pakai baju gereja kan, pakai stocking gitu, pakai rok segini gitu. Itu ibu-ibu tadi gini, Mbak maaf mungkin salah masuk gitu.
kok saya pikirnya dari gereja. So, oh enggak ibu, maaf saya mau nanya tempat ustadznya di mana ya, saya pengen ngobrol sama ustadznya. Tuh dilihatin dari atas sampai bawah, karena kan mereka semua pakai mukena, pakai hijab panjang gitu kayak kita gini ya bu ya. Setelah itu udah saya nggak dihiraukan, udah nanya sama yang bapak-bapak aja gitu. Pak, permisi saya mau ketemu dengan ustadz atau ibu penceramahnya yang bisa saya tanyain tentang agama gitu. Itu tetap juga dilihatin dari sama bawah. Pikir gini, salah masuk kali bu gitu. Enggak, saya nggak masuk. Iya, saya memang habis dari gereja, cuman saya pengen ngobrol di sini, boleh? Saya bilang gitu. Oh boleh gitu. Akhirnya saya disuruh nunggu di ruang tunggu, ditemuin sama ustadz. Waktu itu kalau nggak salah Ustadz Kapitra. Ustadz Kapitra datanya jawab, iya bu, ada perlu apa? Nah, berjalannya waktu ngobrol-ngobrol, saya cuma pengen tahu Pak Ustadz, Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa wujudnya gitu. Ibu lahir dari suku apa bu? Gitu. Jawa mungkin. Oh saya orang Batak, Ustadz gitu. Udah waktu itu belum manggil Ustadz Bapak gitu, karena kan masih belum. Saya dari suku Batak Pak, dari Medan, cuma saya lahir di sini di Jakarta gitu. Udah. Oh baik ibu, nanti saya pertemukan dengan seorang yang menjelaskan pertanyaan ibu. Dah. Mulai dari situ dia minta nomor saya. 2 hari kemudian baru dihubungin untuk datang lagi ketemu. Di situ saya bertemu dengan Umi Misha. Oh, Umi Misha pas di sana? Saat itu enggak, cuman Pak Ustadz Kapitra ini minta nomor saya, kontak saya, nanti beliau katanya mau hubungin saya kembali. Kalau nggak salah nggak lama Bu ya, cuman 2 atau 3 hari sekitar itu, nggak lama. Allah shikazukurenai no wa hagito wa tada Hito wa nare de sore o seiyou dekinai no ka